Kaunu qadirun itu adalah takluk kepada zatnya yang maha, yang maha, yang maha, yang maha tahu, yang maha hidup, ya, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata. Ini takluk kepada zat maha ruang. Jadi sebenarnya ketika kita tadi tarki naik ya, kita naik kesadarannya tuh naik, ternyata bukan tangan yang bergerak tapi kudrohnya, ternyata bukan mata yang melihat adalah basornya, ternyata bukan telinga yang mendengar adalah samanya. Begitu 7 sifat itu. Ternyata bukan ruh yang melihat, bukan ruh yang mendengar, karena ruh masih takluk kepada zat. Ruh ini kan sifat, jadi ruh ini masih takluk kepada zat. Jadi zatnya yang maha melihat, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha berkata-kata, yang maha mendengar, semuanya 7 sifat maknawiyah itu takluk kepada zat, isbatkannya kepada zat maha ruang itu. Nah, kemudian keakuannya Adam lebur kesadarannya di sini bahwa yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkuasa, yang maha berkata-kata itu zat Allah. Duduknya akunya kita itu di situ. Akunya kita di situ duduknya, lebur di situ yang ada akunya Allah, menyaksikan batin dengan zohir. Menyaksikan batin dengan zohir, yaitu menyaksikan Nur Muhammad. Apa itu, yang mana itu Nur Muhammad? Yaitu sifatnya Allah yang rohani, tapi menyaksikannya, kenampakannya ada pada batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Karena sifat kudro ini sama ya, kita urut dari atas ya. Sifat kaunuhu muridunnya Allah Ta'ala, kaunuhu muridun ini tidak akan bisa dikenali kalau tidak ada ruh, kalau tidak ada Nur Muhammad menjadi kudroh, tajallinya kudrot. Nah, sifat kudrot ini tidak akan bisa dikenali kalau tidak ada yang namanya tangan dan kaki, sifat kuasanya Allah itu. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun. Terbalik tadi ya, kaunuhu muridun, kaunuhu qadirun. Kaunuhu muridun itu yang maha berkehendak, kaunuhu qadirun yang maha berkuasa. Nah, jadi betul-betul yang maha, kemudian maha ini betul-betul harus dipahami. Yang maha melihat, yang maha mendengar itu zat, takluk kepada itu semua, isbatkan ke situ. Kemudian tajalli kepada sifat 7, kemudian tajalli lagi kenampak, bernampak, tempat memandangnya, syahadanya kepada batang tubuh ini. Jadi semua kenyataannya pada diri saja. Kenyataan yang kosong kepada Nur Muhammad itu roh, kenyataannya roh kepada batang tubuh. Disinilah penyaksian. Maka betullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka jangan pernah mengakui 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat wujudnya Allah, kidam-kidamnya Allah, bako-bakonya Allah. Jadi kalau kita merenung dengan seksama, dengan seksama betul-betul kita merenung dengan jelas, dengan dalam, sebenarnya memang betul-betul kita ini la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahnya kepada Allah. Jadi yang banyak yang salah paham mengatakan bahwa oh ini kok dia bertuhankan Muhammad, atau ada yang lebih parah bertuhankan Nabi Muhammad. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Atau menuhankan Nur Muhammad? Siapa yang menuhankan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu Allah juga, maksudnya sifat. Cuma kalau disebut Allah ya tidak pas, karena sudah tajalli, tiada lain sifatnya. Insan, al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rasaku, rahasia itu adalah apa, sifatku, sifatku tidak lain daripada aku. Itu yang Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu tidak boleh secara syariat, secara kaidah ilmu tidak boleh dikatakan Allah, tapi tiada lain. Jangan juga dipisahkan, Nur Muhammad itu lain, Allah Ta'ala lain. Karena ini masalahnya, ini satu wujud, satu tunggal, zat dengan sifat, tidak bisa dipisah. Jadi kelihatannya 2 nama satu wujud, 2 nama satu rasa, satu sebenarnya esa, tunggal gitu. Jadi bagaikan jasmani dengan rohani itu seperti 2. Tapi yang dikatakan insan,
Yang dikatakan insan kamil, manusia sempurna, itu ya pasti punya jasad, ya punya rohani. Ketika hanya jasad namanya bangkai, ketika hanya rohani namanya hantu. Ya, jadi betul-betul zat dengan sifat itu tidak bisa diceraikan. Nah, jadi yang sifat 20 itu yang mana orangnya? Ini orangnya. Sifat wujud yang mana orangnya? Itu juga orangnya. Sifat ma'ani nyata kepada ini juga orangnya. Sifat ma'nawi juga ya di sini-sini juga orangnya. Maka tajallinya sebenarnya tahu kepada Nur Muhammad itu. Jadi jangan sampai kita itu betul-betul tidak paham di dalam ilmu 20 sifat wajib bagi Allah ini. Kadang juga kita hanya menghafal saja, membaca kitabnya saja, tapi tidak tahu kedudukannya. Contoh kedudukan sifat wujud di mana, atau sifat ma'ani deh, itu jarang dibahas. Sifat ma'ani itu kedudukannya di mana letaknya, jarang dibahas bahwa sifat ma'ani itu di ruh. Sifat ma'ani itu yang di sini yang Maha melihat, jarang dulu waktu kita itu. Waktu kita kecil, waktu kita di kampung-kampung, jarang langsung ditunjukkan kedudukannya, itu jarang. Siapa yang punya kuasa, siapa yang punya kehendak, siapa yang punya penglihatan, pendengaran, yang tahu, yang hidup, siapa yang hidup? Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini sifatnya tiada lain daripada zatnya. Sifat itu adalah kenyataan wujudnya. Inilah yang disebut hamba. Maka aku hamba itu akunya Nur Muhammad. Hamba dia. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa hamba itu bisa jadi Tuhan. Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa karena sudah tajalli. Yang dikatakan hamba itu adalah tajallinya, bukan kita loh ya. Kita kan wujud sangka-sangka, ma'dum tiada, hanya merasa ada perasaan. Makanya manusia itu sebenarnya zaluman jahula, zolim bodoh. Maka diperhatikan saudara, jangan pernah menyimpan sifat-sifat manusia. Bagaimana habiskan sifat-sifat manusia itu? Habiskan sifat-sifat kemanusiaan, kemelekatan itu. Bukan berarti kita tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kelihatannya orang kita tidur, kelihatannya orang kita makan, tapi tidak pernah kita berniat untuk makan. Tidak pernah kita berniat untuk tidur. Tidak pernah kita berniat untuk ini itu. Lah, lalu berarti kita ini tidak perlu berniat untuk sholat, tidak perlu berniat untuk berwudu, tidak perlu lagi untuk berdoa dan sebagainya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya kita itu tidak merasa lagi kita yang berakuan di situ, aku niatnya itu loh. Tapi ini dalam pandangan batin, bukan di luar. Jadi kelihatan usollinya, tapi usollinya itu ya bukan kita, bukan si Adam, tapi si Nur Muhammad itu. Nur Muhammad ini sifat Allah, wujudnya Allah. Jadi yang beraku sholat itu adalah akunya Allah, tapi tajallinya. Maksudnya begini, yang aku tuh aku niat sholat, akunya ini akuannya zat Allah melalui tajallinya yaitu Nur Muhammad, begitu. Jadi Allah Ta'ala beraku-aku di situ, bukan akunya Adam. Jadi bagaimana kita ini menghabiskan sifat-sifat kemanusiaan, tajallilah sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifatnya yang maha tidak tidur, yang maha hidup, terus mengurus makhluknya, betul-betul tidak tidur dan sebagainya ya. Bukan berarti kita ini tidak tidur dan sebagainya kelihatan. Tidak, niatnya jangan pernah untuk berniat tidur, jangan pernah berniat makan dan sebagainya. Kalaupun ada niat di situ usolli atau nawaitu, akunya di situ akunya Allah, tajallinya kepada Nur Muhammad, begitu loh. Jadi jangan sampai kita bersalah di sini. Jangan sampai. Ini tidak main-main saudara. Ini masalah tauhid, masalah ma'rifat. Maka ujung-ujungnya nanti kesimpulannya la maujudun bihaqqi illallah. Kesimpulannya tauhid itu tadi. Maka kesimpulannya tadi la ilaha illallah. Kesimpulannya tauhid adalah la ilaha illallah. Prakteknya ada di Muhammad Rasulullah. La maujudun bihaqqi illallah. La ilaha illallah. Tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Prakteknya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Semua nabi,
124.000 nabi diutus untuk memperkenalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ketika kita mengatakan dulu di konten-konten kita mengatakan tidak ada syahadatnya para nabi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Ibrahim Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Musa Rasulullah. Tidak ada begitu syahadat, itu tidak ada. Syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sayyidina Adam, Nabi Adam itu bersyahadatnya begitu. Nabi Syed juga syahadatnya begitu itu. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, semuanya, semua para nabi, 124.000 nabi, syahadatnya itu begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenyataannya, dinyatakannya kepada batang tubuh ini bukti adanya Allah. Kalau kita kaji Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, itu berlapatkan 2 kalimat syahadat. Berlapatkan 2 kalimat syahadat. Sama juga alam semesta ini. Bisa juga berlapatkan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Maka kenapa pentingnya, sangat pentingnya, sangat penting, sangat diutamakan, apa namanya, batang tubuh ini serupa dan serasi dengan alam semesta, dan puzzle-puzzle yang masih banyak yang tidak tersusun. Jadi apa tuh sebenarnya kitab Al-Quran Al-Qadim yang Nur Muhammad itu? Al-Fatihah itu, Al-Fatihah yang ada kenampakannya, kenyataannya pada diri batang tubuh, yang dulunya terpisah-pisah tidak beraturan, langsung bisa orang-orang yang diberikan ilham untuk menyatukan itu dengan sering memasrahkan Nur Muhammad, maka puzzle-nya tadi berantakan, itu tiba-tiba apa namanya, tidak berantakan, bersatu, maksudnya lurus, dia jalannya lurus, ya, tidak berantakan. Maka inilah orang yang pasti tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Makanya kenapa Ummul Quran itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah Nur Muhammad. Inilah Al-Quranul Qadim. Makanya para ulama ahli sunnah, kemudian di dalam kajian ma'rifat, hakikat, semua sepakat bahwa satu-satunya surah di dalam Al-Quran, di dalam ilmu hakikat, yang ayatnya muhkamat, jelas, terang, itu Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, mutasyabihat. Itu di dalam kaidah ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Begitu, ada yang berpendapat begitu itu. Jadi betul-betul saudara, dipahami semua. Semua ini tidak ada yang sia-sia. Dijadikannya semua, ditajalikannya semuanya, tidak ada yang sia-sia. Semua sudah ada takarannya masing-masing, semua ada perangnya masing-masing. Beruntunglah orang-orang yang diperangkan dengan baik. Beruntunglah juga orang-orang yang diperangkan dengan apapun yang semaunya Allah jaiznya. Karena semua ada hikmahnya, semua ada tujuannya, semua ada maksudnya. Nyamuk dikiranya orang dalam pandangan akal kita tidak baik, tapi itu ada rahmat di situ, ada keberkahan di situ. Sama dengan apa yang membuat pikiran kita selalu mengatakan ini buruk itu baik, itu kan wilayah akal saja, wilayah pikiran. Cuma ketika memang syariat dia melanggar, atau adat atau budaya, hukum-hukum itu memang wajib untuk dihukum, kecuali dengan keterpaksaan yang memang seperti dia mencuri coklat, mencuri sendal, atau mencuri beras cuma segenggam untuk makan saja. Itu betul-betul kita tidak punya hati kalau tidak mengampuni orang-orang seperti itu. Betul-betul bukan manusia, bukan lagi manusia, bukan insan, bukan apa, iblis. Betul-betul kalau sudah orang mencuri coklat saja, coklat kita pun banyak coklatnya, mencuri beras kita segenggam baru kita penjarakan dia atau apa, hanya dengan dia mencuri segenggam saja, tidak punya hati, betul iblis namanya. Sifat iblis merajai jasmani dan rohani kita. Jadi betul-betul semua ada hikmah. Jadi ketika di dalam itu harus betul-betul kita itu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, wa tauhidul zat dalam pandangan sir. Tapi jangan tak keluar kecuali dalam proses belajar. Ya secara syariat, ketika dia melanggar di depan mata,
Tapi kalau dia masih menghayal begini, misal ini kita ada orang di depan saya juga di depan, saya di sini, dia di sana di depan, itu cuman menghayal. Dia menghayal bawa pisau, kemudian dia hayalkan bunuh kita. Ketika buka mata tidak terjadi apa-apa, dia hanya diam di situ. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi ketika dia melakukan suatu keburukan yang memang itu zahir di depan mata kita, itu namanya salah. Itu namanya engkau yang lakukan karena nyata secara syariat loh. Secara syariat, tapi secara hakikat memang secara syariat Allah Ta'ala itu ada ikhtiar, ada diberikan akal, diberikan ikhtiar. Tak ini secara syariat, tapi secara hakikat ikhtiarnya kita itu Allah Ta'ala juga yang jadikan. Ada ikhtiar, tapi Allah Ta'ala juga yang jadikan. Tapi ketika dia tidak buat apa-apa kepada kita, kepada semua hukum, tidak melanggar, dia hanya bermain-main dengan dirinya sendiri, nah itu tariknya betul-betul tidak masalah begitu. Tapi kalau dia membunuh orang, merampok, membegal, ya itu orang salah. Nah, memang dalam pandangan hati kita tetap tauhidul af'al, tapi jangan diucap, tidak bisa, batal kalau diucap. Betul-betul hanya di dalam pandangan sir, di batin. Kalau sesama kita atau untuk belajar tidak apa-apa lah. Tapi kalau di orang-orang jangan dibilang dia juga. Tidak apa-apa dia juga itu. Tidak apa-apa tauhidul af'al, tidak apa-apa semua perbuatan Allah. Tidak boleh kalau dizohirkan itu tidak boleh sebenarnya. Ini hanya untuk belajar, boleh untuk dipelajari, diulang-ulang. Boleh diulang-ulang, dipelajari sesama muzakarah kita. Tapi dengan yang tidak berlebihan. Begitu saudara-saudara. Jadi pokoknya selama ada yang melanggar syariat, aturan adat setempat, hukum, ketatanegaraan di depan mata, dalam pandangan sir itu af'al Allah, memang tidak bisa dia memang la haula wala quwata. Tapi dia melanggar hukum, karena di situ juga di dalam hukuman itu ada hikmahnya. Dia juga ada hikmahnya, ada rahmat di situ. Ada semua hikmah-hikmahnya, saudara. Jadi begitu, tidak kita serta-merta apa keluar melihat ini keluar protes sana sini. Berarti kita ini belum bertauhid, belum muslim, belum menerima realita apapun kejadian yang diberikan. Kuat tidak kita menyaksikan af'al Allah, kuat tidak kita menyaksikan melebur kepada asma Allah, kuat tidak kita melihat perbuatan-perbuatan Allah. Tapi jangan diucap. Ini dia juga jangan. Kalau di forum, di muzakarahkan tidak masalah. Tapi ketika di luar, di orang-orang yang tidak paham ataupun tak keluar, di niat untuk tidak belajar dan proses mengajar di situ. Wow, aduh, jangan. Batal. Nah, di dalam secara kaidah begitu. Jadi memang kalau kita ini tidak menyandarkan, atau kita itu seperti seolah merasa paham di dalam itu, tidak mau lagi kita mencari-cari ini untuk ditahkidkan atau apa, tidak mau lagi, karena kesombongan sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi begitu saudara, mudah-mudahan kita semua tetap berjalan lurus. Lurus itu apa? Banyak jalan lurus itu, banyak lurus kemana dulu. Ya kita ikuti menurut pakaian kita masing-masing lah. Yang mana kalau saya pribadi sampai tidak menyalahkan orang, saya pribadi ya pakaian saya sendiri, ya suka-suka sendiri dong. Mau saya pakai pakaian apa, mau pakai berjubah kah, mau pakai jenggot kah, mau pakai apa kah, suka-suka saya. Sama dengan keyakinan orang lain, mau pakai apa kah, pakai apa kah. Yang penting kita tidak menyalahkan aja. Tapi kalau kita memakai pakaian Islam, Muslim, ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ikuti syariat dong. Masa tidak bersyariat? Ikuti dong torikoh. Torikohnya yang muktabaroh sama jalur nur, bukan torikoh yang kita buat-buat. Torikoh kan banyak, memang artinya kan torikoh itu jalan. Banyak jalan mas itu sembarang, ya ambil aja paling, terserah aja lagi kan. Kita tidak mengatakan ini itu, yang penting kepada diri aja ini.
syariat, thariqah, hakikat, marifat, salam 4 jari. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.